Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan semua yang dimanapun kawan-kawan berada malam ini. Hari ini berkesempatan saya hari ini untuk membuat satu video, satu tutorial melaporkan instalasi gangguan jaringan IndiHome. Bila nanti kawan-kawan IndiHome atau WiFi kawan-kawan di rumah terkendala jaringannya, lelet, putus, atau perangkatnya rusak, atau remote-nya rusak dan sebagainya, atau kadang kabelnya putus, nanti kawan-kawan bisa lapor lewat satu aplikasi di Play Store ya. Karena kalau kita lapor mungkin kawan-kawan jauh daripada perkotaan, atau nggak ada kendaraan atau gimana kan, kalau kita lapor melalui telepon kita harus telepon 147. Cuman kita mungkin di rumah kita nggak ada telepon rumahan yang ada HP Android, mungkin kita terkendala nggak bisa kita telepon nomor 147 itu, karena nanti pulsa kita kemakan sampai habis ya. Jadi ini ada satu tips yang memang sangat cepat, bahkan sampai 2 menit pun nanti sudah siap kita buat laporan gangguannya. Jadi misalkan jam 8 pagi terkendala wifi, Anda kawan-kawan lapor terus biar cepat diperbaiki. Siang udah ada yang datang, teknisi perbaikannya udah hidup, jadi nggak lama-lama. Tunggu, jangan nanti malam nggak bisa koneksi, pagi baru kawan-kawan lapor, siang baru diperbaiki. Jadi kalau malam nggak bisa internet, nggak bisa browsing segala macam, lapor terus. Pagi kita duluan yang diperbaiki karena kita harus nunggu antrian ya. Nah, kawan-kawan masuk di satu aplikasi, di sini ada Play Store. Di sini Play Store ada satu aplikasi yang memang aplikasinya sangat resmi, aplikasinya. Ini dikelola oleh Telkom Akses ya. Di sini ada namanya My IndiHome. Ini dia My IndiHome ya. Nah, ini aplikasi My IndiHome, inilah aplikasi resmi. Kawan-kawan download dulu, dan ini saya udah download ini. Kawan-kawan download dulu. Habis kawan-kawan download dulu, nanti ada menu di situ, buka. Setelah kawan-kawan buka, di situ ada register. Kawan-kawan register dulu. Register pakai nomor HP. Di situ kalau diminta email, kawan-kawan minta email, kasih email yang aktif. Diminta kata sandi, suruh buat kata sandi yang memang kata sandi yang mudah diingat kawan-kawan. Kalau misalkan nomor HP nggak bisa, artinya mungkin ada nomor HP yang terdaftar masih udah terdaftar, buat nomor HP lain yang memang posisinya punya Anda sendiri, punya kawan-kawan sendiri. Setelah itu kita buka, nanti akan masuk seperti ini, akan masuk halamannya seperti ini. Apakah Anda sudah berlangganan layanan IndiHome? Klik sudah, karena kita memang mau buat laporan karena kita di rumah ada wifi. Nah, di sini tertera nomor ID-nya. ID mana nomornya? Nomor ID, nomor tagihan. Kita isi terus nomor tagihan ini. Ini nomornya berbeda-beda, jangan samakan nomor kayak ini. Kadang punya kawan-kawan semua ada yang 147, ada yang 1145, ada yang 1136, sebagainya, banyak itu nomor-nomor ID pelanggan ya. Nah, terus di sini sambungkan. Kita sambungkan dulu. Ini sangat adil aplikasi ini. Mudah sekali ya. Jangan ribet. Nanti tinggal dicek, dicontoh-contohkan di sini, ini enggak akan ribet. Ya. Nah, kita refresh dulu. Nah, inilah yang akan tampil di aplikasi My IndiHome setelah kawan-kawan daftar. Dia di sini. Inilah punya kawan-kawan semua. Kalau misalkan punya kawan-kawan wifi di rumah 30 Mbps, maka di sini akan ada 30 Mbps terus di sini. Di sini juga ada tagihan Anda bulan Juli sudah terbayar. Kalau memang kawan-kawan sudah bayar,
Di sini akan muncul seperti ini. Kalau memang kawan-kawan belum bayar, ya, muncul nanti tagihan seperti ini. Nah, jadi waktu pembayarannya paling telat tanggal 20. Jangan lewat daripada tanggal 20, nanti akan terisolir dia. Ini dia. Di sini ada tertera paket, paket 20 fps, ada juga telepon 300 menit, ya kan? Ini telepon ini bukan telepon telepon Android ini telepon rumahan, ya. Nah, di sini ada bagian-bagian, di sini ada beranda, beli, tagihan, bantuan, dan lainnya. Kita klik di sini menu bantuan untuk kita buat satu pengaduan layanan. Nah, ini ada tiga bagian ini. Ada pengaduan layanan, ada Endita, ada Plaza Telekom. Nah, jadi kawan-kawan, kita klik pengaduan layanan. Nah, kita akan pengaduan layanan di sini. Nah, kan di sini ada bagian internet, telepon, add-on, tagihan poin. Ya kan? Nah, di sini juga ada internet tidak bisa diakses, internet lambat, gangguan game online, suara lawan bicara putus-putus. Nah, kalau Anda klik di sini internet, nah ini juga ada 10 pilihan, ini sama juga alasan-alasannya. Kita kembali dulu. Nah, di sini juga ada 4. Nah, jadi nggak usah kita klik internet, ini kita klik internet tidak bisa diakses. Ini posisi internet tidak bisa diakses. Kalau internet lambat, ya kawan-kawan buat internet lambat. Nah, ini dia. Ini tidak bisa diakses. Pilih internet tidak bisa diakses, ya. Pastikan jaringan di rumah Anda itu bagus, ya. Nah, di sini ada internet tidak bisa diakses. Pastikan semua kondisi lampu indikator modem ONT menyala. Jika lampu indikator mati, power mati. Jika lampu indikator lost, PON menyala merah. Jika hanya lampu indikator mati. Di sini ada 4 pilihan di sini. Nah, sebenarnya ini disuruh pastikan kepada kita. Mana tahu nanti internet kita tidak bisa, padahal coknya udah kita cabut. Nanti kita colok lagi. Mungkin ada cok belakang modemnya agak renggang. Kita rapatin lagi. Mana tahu nanti bisa. Kalau udah bisa, nggak usah kita buat lagi laporan. Kalau misalkan nanti nampak kabelnya putus, berarti di sini klik di sini selanjutnya. Nah, di sini ada ulasan-ulasan di sini. Di sini suruh buat ulasan. Kalau misalkan nanti kendalanya jaringannya nggak bisa diakses, tinggal buat aja internet tidak bisa diakses sama sekali. Nah, atau ada alasan lain tambahan boleh juga. Kabel wifi nya putus, terkena apalah, misalnya terkena mobil atau tertimpa pohon dan alasan sebagainya. Yang penting di sini ada ulasan-ulasan yang memang betul-betul wifi kawan-kawan semua tidak bisa akses. Internet tidak bisa diakses dan bla 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 bla, ya. Bla. Nah, ini alasan kawan-kawan semua, ya. Nah, di sini udah siap semua, kawan-kawan klik buat pengaduan. Nah, inilah titik terakhirnya. Apakah Anda yakin ingin melapor keluhan? Kalau misalkan kawan-kawan yakin untuk melaporkan keluhan, kawan-kawan langsung klik laporkan, ya. Nah, di sini ada menu klik laporkan, buat laporkan terus. Nah, biar nanti segera diproses melalui sistem dan besoknya akan diperbaiki punya kawan-kawan semua. Yang ini punya saya ini kita batalkan dulu karena ini nomornya ini tidak ada indikasi apa-apa, ini lama, ya. Ini kita kembali dulu, kita back. Nah, inilah cara buat pengaduan layanan melalui satu aplikasi My IndiHome. Ini aplikasi resmi, ya. Ini aplikasi resmi dan kawan-kawan bisa contohkan seperti ini. Nah, besok atau lusa atau kapan nanti kendala-kendala kawan-kawan semua wifi kawan tidak bisa, tinggal buka tutorial saya di sini di YouTube saya ini, tinggal ikuti aja seperti yang saya arahkan tadi. Ikuti aja step by step, ini otomatis ini betul ini semua, ya.
Nah, ini bukan tipuan-tipuan, bukan hanya untuk mencari tayangan dan segala macam. Ini untuk sebuah apa namanya ini cara, ya ini cara, atau bahkan bisa juga ini satu ilmu buat kawan-kawan. Nanti bisa ditunjukkan kepada kawan-kawan dan tetangga-tetangga, tunjukkan ini cara-caranya ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Ini next selanjutnya nanti akan ada tutorial dan lain-lainnya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.